Selamat siang, para pemirsa, saudara-saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, para pecinta Bravos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, sehat, sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di channel Bravos yang akan menayangkan secara langsung. Kita masih tetap dengan tema utama, yaitu pemilihan umum dan dalam hal ini pemilihan presiden 2024 yang jujur dan adil, jurdil versus pemilihan umum, pemilihan presiden curam. Sebagaimana kita semua yang mengikuti perkembangannya mengetahui bahwa sudah timbul kegaduhan di Republik tercinta ini sejak putusan Mahkamah Konstitusi bulan Oktober yang lalu. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Nah, sejak itu bergulirlah segala macam permasalahan, protes dan sebagainya. Dan pada tanggal 14 Februari yang lalu telah dilaksanakan pemilihan serentak di seluruh dunia dalam rangka memilih calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029. Juga untuk anggota DPR Pusat, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, dan DPD. Untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, kita masih dalam tema sentral ini, di mana beberapa hari belakangan ini kita mengikuti beberapa perkembangan yang menarik karena sudah mulai bermunculan gugatan atau protes-protes dari berbagai pihak mengenai diduga adanya kecurangan dalam penghitungan suara, baik dalam pemilihan calon presiden dan calon presiden maupun untuk calon anggota legislatif dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hari ini kita ada kehadiran tamu kita dari Mamuju, Sulawesi Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Naharudin, MSc, yang saya kenal beliau sejak kalau tidak salah bulan Mei tahun 2011. Ketika beliau dengan beberapa sesepuh dari Sulawesi Barat bertemu dengan saya. Dan sejak itu pertemanan kami berlangsung sampai hari ini. Baik, pemirsa, kita menyapa Bapak yang saya biasa panggil Pak Nahar. Selamat siang Pak Nahar, bagaimana kabar di Mamuju? Situasi politik aja sekarang ini yang sedang tidak baik-baik saja Pak. Tapi kalau secara umum keadaan kami secara pribadi itu alhamdulillah baik Pak. Pak Batara gimana Bapak? Ya, sama juga. Walaupun baru sembuh dari sakit flu, jadi untuk keluarga kesehatan baik-baik saja. Tetapi kita sudah mendengar dari berbagai pihak dan kita mengalami sehari-hari bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi dalam hal ini Pak Nahar juga sangat aktif mengikuti perkembangan. Juga Bapak Nahar ini sebagai mantan anggota DPR Sulawesi Barat, ya, dan juga perlu dikemukakan, Pak Nahar ini salah satu penggagas Kongres Rakyat Mandar pertama tahun 2001 dalam memperjuangkan Sulawesi Barat menjadi provinsi sendiri dan berhasil dan diresmikan tahun 2024. Benar demikian? 2004 Pak, 2004. 2004, ya, Iya. Baik. Nah, kemudian Pak Nahar juga penggagas Kongres Rakyat Mandar kedua bulan Februari atau akhir Januari tahun 2012 dalam rangka menuntut pemerintah Belanda atas kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh anak buah Westerling di
Desa Galung Lombok di Sulawesi Barat. Iya, Jadi betul Pak. kira-kira itu kalau kita review perkenalan kita 13 tahun yang lalu ya. Baik, mungkin ada yang dapat Pak Nahar tambahkan? Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Batara. Terima kasih banyak rekan-rekan di Bravo Radio. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pendengar Bravo Radio yang berbahagia. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya mendapat sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu pembicara di dalam diskusi pada siang hari ini, yang memang eh, topiknya yang sedang hangat-hangatnya, hampir seluruh Indonesia ini sedang membicarakan itu. Tapi sebelumnya saya perkenalkan ya, nama saya Naharudin, biasa dipanggil Nahar. Selama ini ketika masih di Makassar sejak tahun 2010, 1910, 1904 ya, sampai tahun 1990, sorry, tahun 1994 sampai tahun 2004 ya, selama 10 tahun itu kami memperjuangkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Kemudian saya mengenal Pak Batara itu pada 13 tahun lalu ya, ketika kami sedang memperjuangkan ya. Beliau ini aktif memperjuangkan menuntut pemerintah Belanda agar salah satu di antaranya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menuntut pemerintah Belanda untuk memberikan kompensasi atas kerusakan segala sendi kehidupan di Sulawesi Barat khususnya pada zaman itu, di mana terjadi genosida. Itu ada 722 orang uh, yang meninggal dibantai oleh anak buah Wasterleit. Inilah yang kemudian kami tuntut bersama dengan atas arahan dan tuntunan oleh Pak Batara. Jadi saya mengenal baik beliau ini sebagai seorang aktivis kemanusiaan. Dan sekarang ini sangat Pak Batara ini menjadi salah satu rujukan kami di Sulawesi Barat tentang dinamika yang ada di Indonesia ini, khususnya di bidang politik ya. Terlebih sekarang ini pasca terlebih saat ini pasca uh, pasca pemilu tanggal 14 Februari kemarin, memang kekacauan terjadi di mana-mana Pak. Dan ini bukan hanya di Sulawesi Barat yang kami rasakan, tapi kalau di beberapa WA Group itu yang kami ikuti di situ, yang kami ada di dalamnya, itu luar biasa tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada yang Pak Nahar Anda alami sendiri di Mamuju? Iya, kami alami sendiri. Salah satu di antaranya itu adalah uh, pada saat pemungutan suara itu, perhitungan berlangsung, lalu kemudian uh, itu di dekat rumah saya, Bapak. Itu di kotak suara itu dimasukkan ke dalam uh, kantor pemerintah tanpa segel, dan akhirnya kemudian ditemukan oleh masyarakat dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan masyarakat itu. Dan itu beredar luas itu videonya Bapak. Nanti saya share ke Pak Batara nanti setelah acara ini Pak. Itu salah satu di antaranya. Terima kasih. Itu hal yang lain juga di banyak tempat, di hampir seluruh tempat di Indonesia itu, kalau kita kalau kita memperhatikan pemberitaan-pemberitaan baik di media sosial maupun yang diliput langsung oleh kawan-kawan yang berada di grup-grup pemerhati demokrasi, itu sangat memang menjadikan Pak. Jadi betul yang dibilang Pak Batara itu, Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan saya menganggap bahwa itu sedang sakit parah ini Bapak. Ketika ini tidak diselamatkan, Indonesia itu bisa dalam keadaan bahaya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Nahar. Jadi ini kelihatannya merata di seluruh Indonesia dan juga sudah didengar hasil-hasil pemilihan di luar negeri pun diduga ada terjadi kecurangan-kecurangan. Jadi tentu hal ini sangat luar biasa. Ya, jadi baik Pilpres tahun 2019 maupun terutama Pilpres 2024 ini, saya yakin akan masuk dalam lembaran catatan hitam sejarah Indonesia. Sangat menyedihkan bahwa generasi-generasi mendatang itu membaca bahwa generasi orang tua atau kakek mereka itu kok demikian kelakuannya. Ya, jadi kebrutalan yang terjadi baik tahun 2019 maupun sekarang ini tentu akan menjadi catatan sejarah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi uraian Pak Nahar, kita sekarang sejak beberapa hari ini sudah sebenarnya melihat cukup banyak reaksi dari berbagai pihak. Tetapi mungkin sedikit kembali tadi ke catatan Pak Nahar mengenai pembantaian oleh anak buah Westerling, perlu saya tambahkan bahwa kejadian itu, peristiwa itu, pembantaian itu terjadi tanggal 1 Februari tahun 1947 di Desa Galung Lombok. Sekarang itu masuk ke Kabupaten Polowali Mandar, ya, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi sampai tahun 2004 itu masuk Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sebagai catatan, setelah saya membawa kasus pembantaian di Desa Rawagede tanggal 9 Desember tahun 47, saya bawa ke Parlemen Belanda tanggal 15 Desember tahun 2005. Kemudian kasus pembantaian di Desa Galung Lombok, saya bawa ke Parlemen Belanda dalam kunjungan saya keempat ke Parlemen Belanda tanggal 9 Oktober tahun 2013. Jadi di Parlemen Belanda sudah ada catatan-catatan itu ya mengenai pembantaian. Jadi mengenai kasus Rawagede kita sudah menang dan yang akan kita perjuangkan sekarang adalah kasus pembantaian di Desa Galung Lombok. Ya, semoga setelah pemilu ini selesai, pemilihan presiden selesai, kita dapat lanjutkan perjuangan menuntut keadilan untuk para korban dan keluarga korban di Desa Galung Lombok. Baik, kembali ke situasi yang sekarang ini, kita melihat perkembangan yang luar biasa. Bahwa selama mungkin belasan tahun, atau mungkin lebih dari 20 tahun, para akademisi yang saya kritisi, juga para guru besar, saya kritisi tidur lelap. Jadi baru terbangun setelah ramai di Indonesia, teriakan-teriakan bahwa Indonesia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi sangat disayangkan ketika mereka menyerukan keprihatinan dan untuk kembali ke jalan yang benar, mereka kemudian dituduh partisan. Dan kita melihat reaksi-reaksi beberapa guru besar yang mungkin sangat tersinggung, ada yang menangis ya. Tetapi memang kalau dipertanyakan untuk partisan, tetapi kalau misalnya dari perguruan-perguruan tinggi Katolik, bahkan uskup atau kardinal Katolik juga menyuruhkan hal yang sama, dia partisannya itu kemana? Ya. Jadi tidak ada satupun calon presiden yang beragama Kristen kan, apalagi Katolik. Ya, mungkin hanya separuh ya. Jadi ibunya calon presiden Prabowo Subianto itu dari Minahasa beragama Kristen. Ya. Nah, tetapi kemudian setelah itu kita melihat 2 hari belakangan yang cukup ramai, yaitu pernyataan dari mungkin 200-an purnawirawan perwira tinggi TNI yang mengeluarkan pernyataan yang sangat keras menurut penilaian saya, yaitu pertama untuk diskualifikasi pasangan calon 02, terutama disebutkan namanya Gibran Rakabuming Raka, dan kedua pemakzulan Presiden Joko Widodo. Jadi ini suara makin keras dan dikhawatirkan kalau tidak ada upaya-upaya untuk meredakan situasi ini, kita semua sangat khawatir akan terjadi konflik horizontal di antara para pendukung. Nah, yang menarik sekarang mungkin dapat menjadi satu jalan keluar untuk menenangkan situasi, dimunculkannya usulan untuk melakukan hak angket
dari DPR yang diusulkan oleh calon presiden Ganjar Pranowo, yang diusulkan kepada partai yang pendukung pengusungnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan berita terakhir bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, sudah menyetujui usulan tersebut dan sudah menyerukan atau menugaskan PDIP untuk menyampaikan hal ini di DPR. Dan berita yang baru tadi saya baca bahwa pasangan calon 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendukung gagasan tersebut untuk mengajukan hak angket. Pak Nahar pernah menjadi anggota DPRD. Bagaimana pendapat Pak Nahar mengenai beberapa isu belakangan yang mungkin setelah wawancara kita terakhir minggu lalu ini belum ada. Jadi ini perkembangan beberapa hari terakhir. Silakan pandangan Pak Nahar. Ya, baik. Terima kasih Pak Batara. Memang di tengah kondisi yang seperti yang kita alami saat ini, yang biasa kita sebut bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan saya mengapresiasikan bahwa ini Indonesia ini dalam keadaan yang sangat kritis ya. Ketika tidak ada langkah-langkah hukum, maka Indonesia ini akan habis. Indonesia ini akan selesai kalau tidak ada langkah-langkah yang sifatnya strategis untuk mengantisipasi keadaan bisa lebih parah. Ya, semoga saja apa yang digagas oleh Pak Ganjar Pranowo itu sebagai salah seorang kontestan dalam pilpres ini, yaitu mengusulkan hak interpelasi, ya, hak angket di Dewan, itu direspon oleh partai-partai lain. Partainya Pak Ganjar kan PDIP. Ya. Lalu yang bersama dengan PDIP itu yang 002 kan ada PDIP, ya. Kemudian P3 kalau yang misalnya, mendukung. ada P3 ya. Jadi PDIP, P3 itu koalisinya Pak Ganjar. Kemudian koalisinya Pak Anies itu kan ada 3 di situ, Pak. Ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. PKB. Kalau Nasdem, PKB, dan PKS. Nah, ini yang kemudian menarik karena ternyata untuk DPR itu menggunakan hak interpelasinya itu cukup 25 orang saja, Pak. Untuk mengusulkan ya? Untuk mengusulkan ya. Untuk mengusulkan. Jadi Dewan DPR itu bisa mengusulkan haknya itu kepada MPR ya, untuk diadakan interpelasi terhadap meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang penting, strategis dan berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Ini yang kemudian menarik, Pak, karena koalisi yang ada di paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 ini itu dominan, Pak, di DPR. Ya. Dominan di DPR. Nah, cuman memang kalau pemaksulan itu yang harus dilakukan oleh MPR itu sebelumnya DPR harus meminta kepada MK, ya, harus meminta kepada MK untuk mengadili ini pemerintah itu. Nah, ini yang kemudian bisa kita pikirkan bersama solusinya seperti apa ketika masih ada Anwar Usman di sana. Ya. Di Mahkamah Konstitusi ya? Iya, dia DPR sebelum mengajukan hak interpelasi itu, hak angket itu dia harus meminta lebih dulu kepada MK untuk mengadili kalau mau dimaksudkan ya, untuk membuktikan itu bahwa ternyata memang betul-betul ada pelanggaran yang berat di situ sesuai dengan kaidah yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang dinamika ini kemudian saya mengamati
kalau ini makin hari makin menggelinding dan semua orang yang ada di dalam koalisi pasangan nomor urut 3 dan 1 ini menyadari, ya mudah-mudahan saja mereka ini tidak masuk angin, bisa jatuh itu Pak Jokowi, bisa dimaksulkan itu Pak. Karena ini menurut saya, ya, ini satu-satunya jalan untuk menjaga demokrasi kita. Pemilu di putaran kedua ini tanpa Jokowi, Pak. Kalau masih ada Jokowi, yakinlah bahwa itu akan masih tetap ada cawe-cawenya Jokowi, masih akan ada apa namanya pemanfaatan fasilitas-fasilitas negara yang mulai dari bansos dan segala macamnya, lembaga-lembaga ya pemerintah itu mulai dari kepresidenan sampai pada tingkat lurah, desa itu tadi terstruktur itu Pak. Dan itu kita tidak bisa pungkiri itu. Nah ini yang Jadi kemudian yang menarik. menurut Pak Nahar, bahwa faktor Presiden Joko Widodo sangat berpengaruh dalam pemilihan presiden. Jadi untuk meredakan situasi agar pemilihan presiden yang diharapkan mungkin apakah itu diulang atau masuk putaran kedua harus dilakukan tanpa Presiden Joko Widodo. Ya, tanpa Jokowi. Karena begini, ketika misalnya ini masuk di putaran kedua dan insya Allah masuk masuk 2 putaran ini Pak, ini akan lebih demokratis ketika itu Jokowi tidak ada. Jadi sebelum putaran kedua ini dimulai ini Jokowi sudah harus dimaksulkan. Dan saya pikir itu juga akan dipikirkan oleh apa namanya wakil-wakil kita di DPR itu. Karena ya untuk apa lalu kemudian diadakan hak angket ya, kemudian meminta keterangan pemerintah dan memang sudah secara kasat mata itu sudah terbuka ya, sudah telanjang di depan mata itu ke pelanggaran-pelanggarannya mereka. Jika sekiranya masih ada ya Jokowi ini sebagai presiden untuk kemudian tetap ikut campur di dalam pemilu tahap kedua ini Pak, di putaran kedua ini. Ya. Dan itu apa namanya saya terus terang ya, saya pesimis Pak untuk bisa kita mendapatkan kualitas pemilihan umum kalau masih ada Jokowi. Oleh sebab itu kemudian ini harus dilenserkan, harus dimaksulkan melalui konstitusi. Tetapi Pak Nahar juga melihat bahwa bukan hanya Presiden Joko Widodo yang berpihak, artinya sudah melanggar sumpahnya sendiri yang diucapkan tanggal 20 Oktober tahun 2019, yaitu sebagai yang bersumpah demi Allah akan berlaku seadil-adilnya, dan ternyata 2 minggu yang lalu menyatakan akan berpihak. Ya, nah jadi kan sudah melihat skenarionya. Jadi bukan hanya presiden yang berpihak saja, tetapi skenarionya kan sudah lama menempatkan adik iparnya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang kita sudah lihat hasilnya. Dan kemudian kita melihat pelanggaran bukan hanya pada Mahkamah Konstitusi, juga pada Komisi Pemilihan Umum KPU. Ya, pelanggaran-pelanggaran. Nah, jadi kalau memang hanya Presiden Joko Widodo yang dimakzulkan, tidak berperan lagi dalam pemilihan putaran kedua, tetapi komposisi di Mahkamah Konstitusi dan di KPU tidak berubah. Apakah bukan ini hanya mungkin tetap mempersulit? Jadi begini Pak, biasanya kalau kita menangkap ular itu, ditangkap kepalanya itu, sampai di ekor itu kan itu melemah semua Pak. Jadi maksud saya begini Pak, ketika apa namanya presiden ini Joko Widodo ini itu dimaksulkan melalui kewenangannya MPR ya, itu serta-merta yang akan menjadi presiden itu adalah wakilnya, ya, wakil presiden. Wakil presiden. Nah, wakil presiden inilah kemudian tentu harus diberikan pesan-pesan moral ya melalui lembaga yang berwenang bahwa selain presiden ya yang dimaksudkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ini yang dimaksudkan melalui undang-undang ya atas inisiatif atas pemanfaatan hak dewan melalui ke MPR ini juga termasuk kroni-kroninya yang juga mesti diganti ya, mulai dari pertama MK-nya ya, itu kan kewenangan presiden ya. Kemudian ketua dan komisioner lainnya KPU ya, yang memang selama ini ditengarai diduga menjadi bagian dari masalah
apa namanya matinya demokrasi di Indonesia ini. Bawaslu juga begitu. Jadi semua ini ya termasuk aparat-aparat penegak hukum lainnya misalnya yang memang ikut mencederai jalannya demokrasi ini diganti, Pak. Jika sekiranya misalnya Polri terbukti, Polri juga diganti. Ya. Kode Panglima TNI jika sekiranya memang terbukti tidak apa namanya tidak netral ya sesuai dengan apa namanya tugas dan fungsinya TNI juga diganti panglimanya, Pak. Nah, ketika ini kepala-kepala ini diganti, itu insya Allah ke bawah itu akan merunut, Pak. Jadi hanya mengganti beberapa orang saja, mulai dari Jokowinya, MK-nya, ketua komisioner, ketua KPU-nya, ketua Bawaslu-nya, yang mungkin juga beberapa lembaga lainnya, misalnya Polri dan Panglima TNI, jika sekiranya memang terbukti apa namanya melanggar aturan itu diganti. Ganti Ya, aja. dan itu Toh itu menjadi kewenangan kewenangan presiden. kewenangan presiden semua itu, Pak. Itu urusan 10 menit selesai itu, Pak, kalau presiden mau itu. Ini yang kemudian kita sangat berharap pemilihan umum tahap kedua ini, putaran kedua ini tidak ada Jokowi, tidak ada kroninya. Insya Allah clear itu, Pak. Apapun hasilnya itu, pemilihan itu, ketika tidak ada Jokowi dan kroninya itu, kita masyarakat masyarakat kita ini insya Allah legowo, Pak. Dan itu apa namanya ini bagian dari upaya untuk menghindari peran saudara ya. Baik, luar biasa ini Pak Nahar. Jadi ini yang Pak Nahar pikirkan sebagai solusi untuk menghindari konflik horizontal. Ini solusi, Pak. Ini dalam pikiran saya ya, dalam pikiran kami, ini solusi untuk menyelamatkan negara ini, Pak, dari kekuasaan yang brutal itu, dari penguasa yang semena-mena itu, menginjak-injak sumpah, ya, mempermainkan undang-undang dan merugikan rakyat dan negara. Jadi apalagi yang kita bisa pertahankan dari seorang Jokowi misalnya? Sudah melanggar sumpah, jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45, sudah melakukan melakukan tindakan berpihak kepada salah satu paslon, juga itu melanggar undang-undang dan sebagainya dan sebagainya, dan segala macam pelanggaran. Apalagi yang kemudian kita bisa harapkan dari seorang Jokowi. Oleh sebab itu kemudian ketika Jokowi ini tidak ada dalam kontestasi pemilihan presiden putaran kedua ini, itu insya Allah fair, Pak. Berikut koordinat-koordinatnya ya. Ya, jadi dengan kata lain, Pak Nahar ini sangat mendukung pernyataan dari ratusan purnawirawan perwira tinggi TNI dan polisi. Iya, tentu, Pak. Saya mengikuti persis itu konferensi persnya itu apa namanya yang diadakan di Museum Bang Yos itu. Ya. 200 jenderal itu sebuah orang, mereka itu orang sudah selesai dengan dirinya, Pak. Para jenderal ini sudah selesai dengan dirinya. Yang dia sudah purnawirawan. Sudah purnawirawan, selesai dengan dirinya, dan itu yang dia pikirkan itu bagaimana negara ini selamat. Ya, dan mereka yang tampil itu sudah sesepuh di atas 70 tahun itu ya. Iya, dan Bang itu Yos, kemudian Pak, ya. bukan hanya para purnawirawan, mantan-mantan jenderal itu, Pak, tapi dari kalangan akademisi yang menyuarakan moralitas ini, Ya. agar negara ini dikembalikan kepada marwahnya. Ya, luar biasa. Baik, jadi kita sudah menangkap inti dari pendapat Pak Naharudin, yang ini sangat diharapkan untuk jadi bahan pertimbangan. Mungkin ada kata penutup dari Pak Nahar untuk ke depan ini bagaimana? Ya, kami meskipun kami berada jauh dari ibu kota ya, jauh dari ibu kota di Sulawesi Barat ini, Mamuju, Sulawesi Barat, jauh dari ibu kota Indonesia di Jakarta. Saya masih menganggap itu Jakarta dari ibu kota Indonesia, bukan IKN. Apa namanya, tentu sangat mengharapkan dan mendukung itu DPR mengusulkan haknya untuk dimanfaatkan ya, hak angketnya kepada MPR ya. Di MPR itu lalu kemudian MPR kan ini gabungan dari DPR dan DPD. DPD ya, dan ini DPD juga kemarin
saya melihatnya juga sudah gerah melihat kondisi seperti ini ya. Bahkan ada konferensi persnya atas nama anggota DPD itu kemudian mengkritik keras-kerasan itu Pak Presiden Jokowi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kita berharap semua masyarakat yang ada di dalam ruangan dengar Bravos Radio ini bisa mendukung gerakan yang konstitusional ini untuk kemudian memaksulkan Jokowi. Karena ini menurut kami, ya, menurut analisa saya, ini satu-satunya jalan. Ya, satu-satunya jalan memelihara ini demokrasi, memelihara NKRI ini, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang lebih hina dan menghinakan. Karena kalau kemudian ini berlanjut terus, ini akan menjadi contoh dan menjadi contoh ke seluruh level kepemerintahan di bawah presiden. Mulai dari presidennya, menteri-menterinya, sampai pada gubernur, sampai pada tingkat desa pun juga akan begitu. Jadi kalau misalnya contoh itu, ya enggak usah jauh-jauh lah Pak. Kalau misalnya kita nanya ke lembaga-lembaga tingkat desa, kecamatan ini, ya mereka juga mengatakan ya presiden aja begitu. Jadi mesti memang kalau menurut saya perubahan itu mesti tercipta dari leader ya, dan atas desakan dari bawah. Semogalah ini MPR ini mengambil keputusan untuk memasukkan Jokowi dengan konstitusional. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Naharudin, Baik, luar makasih biasa. banyak Pak Batara. Ya, pemirsa, demikianlah pandangan Bapak Dr. Andes Naharudin MSc, mantan anggota DPRD Sulawesi Barat, yang singkat, padat, dan jelas, ya, tanpa bertele-tele, neko-neko, tanpa bunga-bunga, to the point, dan semoga hal ini untuk menjadi bahan pertimbangan bahwa kita semua sudah sangat merasakan kita di ujung tanduk perpecahan dari bangsa. Ya. Nah, akan dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal yang sangat mengerikan. Nah, jadi berbagai pihak sudah menyuarakan mengenai cara-cara langkah-langkah yang harus diambil. Dan hari ini Bapak Naharudin menyampaikan solusi yang konstitusional, yaitu tepat sekali melalui jalur DPR menyampaikan hak angket dan kemudian berujung pada pengusulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mempertimbangkan demi kelangsungan, kerukunan, dan eksistensi dari negara dan bangsa Indonesia agar selanjutnya, tahap-tahap selanjutnya dalam pemilihan umum atau pemilihan presiden atau pemilihan ulang atau mungkin putaran kedua itu tanpa Presiden Joko Widodo. Dan semoga ini menjadi bahan pertimbangan untuk dipikirkan bahwa ini salah satu solusi konstitusional untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan timbul yang inkonstitusional. Baik, pemirsa, kita harapkan bahwa yang pesan-pesan disampaikan Pak Naharudin ini dapat diteruskan dan dipertimbangkan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian untuk perjumpaan kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.